مرحب مرحب يا هلال، أهلا أهلا كيف الحال؟ قد غبت وإليك اشتقنا، وانتهى بعدك صار. Selamat siang, saya Amaria. Tahun ini Ramadan terasa berbeda. Tidak mudah menghadapi Ramadan dan kondisinya seperti ini. Tradisi-tradisi Ramadan pun sudah mulai ditinggalkan akibat pandemi. Pandemi mengubah segalanya, tak hanya kegiatan sehari-hari, namun juga kegiatan keagamaan. Semua melakukan karantina, lockdown, semua berada di dalam rumah. Lalu, bagaimana kita menjalankan ibadah Ramadan di tengah pandemi virus corona? Inilah pesan Ramadan. Ramadan di tengah pandemi corona. Kita sudah terhubung dengan Ustadz Mas Udi, dosen IAIN Kudus. Bersama Ustadz, kita akan belajar bagaimana menghadapi kondisi yang seperti ini dan tetap semangat dalam menjalankan ibadah di bulan Ramadan ini. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana kabarnya nih? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat walafiat. Nah, Ustadz, kali ini kita menjalankan ibadah suci Ramadan dengan kondisi yang tak pernah kita bayangkan dan tak pernah terjadi sebelumnya. Lalu bagaimana menurut Ustadz saat ini melihat umat muslim menjalani dengan kondisi yang seperti ini? Ya baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah ma ba'du. Teman-teman sekalian yang berbahagia dan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentu saat ini dengan adanya ujian ini, dengan adanya pandemi virus corona ini, kita sedang menghadapi ujian serius ya. Kita mungkin di masa-masa yang lalu tidak begitu caring ya, tidak begitu peduli untuk memperhatikan tentang yang namanya bersih, tentang yang namanya sehat, atau bahkan kemudian kita juga di masa-masa yang lalu kita kurang begitu perhatian dengan yang namanya lingkungan. Ya. Nah, ketika alamnya sudah kotor, ya, ketika budaya bersih itu tidak lagi menjadi budaya yang menghantarkan kita menjadi orang yang paham bahwa itu akan menjamin terhadap stabilitas diri kita, maka yang terjadi adalah ya ini saat ini. Corona ini menjadi sebab dari apa? Kelalaian kita. Jadi sekali lagi yang perlu kita kemudian juga pahami bahwa ketika Al-Quran itu menyatakan kepada kita zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yahdharun, bahwa telah tampak kerusakan atau di laut gitu kan ya, zaharal fasadu fil barri wal bahri, di darat dan kemudian di lautan, bima kasabat aydin nas, dari apa yang kemudian itu dilakukan disebabkan oleh manusia itu sendiri. Jadi manusia yang menjadi sebab utama terjadinya banyak hal yang saat ini itu memilukan bagi manusia itu sendiri. Nah, coba umpamanya saat ini kita dibuat pembatasan. Kita dibuat pembatasan untuk kita bekerja di rumah. Kita tarawih harus kemudian di rumah. Atau kemudian yang lain-lain semuanya harus di rumah. Semuanya dalam rangka apa? Semuanya dalam rangka kita itu duduk menjadi dan
mengetahui identitas kita yang sejati. 271 juta masyarakat Indonesia yang meninggal karena adanya virus corona itu saat ini ada 1.198. Coba kalian hitung. 271 juta. Saat ini masyarakat Indonesia yang diuji oleh Allah dengan adanya virus corona itu, yang meninggal saat ini itu 1.198. Ya, catatan penting kita bersama-sama ya. Dalam rangka kita semakin menginfiltrasi diri. Ya, mudah-mudahan dalam waktu dekat ini, insya Allah tanggal 15 Juni lah, mungkin nanti semuanya akan kemudian dibuka. Ini pemerintah juga sudah mulai agak longgar juga dengan melihat kondisi-kondisi ini. Meskipun memang saat ini sekarang ya, saya juga baru berkomunikasi dengan teman saya di Arab Saudi, dalam waktu dekat tanggal 30 Ramadan nanti ini, Arab Saudi itu akan lockdown 24 jam. Jadi tidak boleh kemana-mana 24 jam mereka itu. Kita sudah mulai agak longgar ya, karena memang penurunan yang begitu rupa dari ini. Cuma sekali lagi memang harus mampu untuk menjaga kesehatan. Nah, silahkan. Nah, Ustadz, hampir 90% lebih warga Indonesia adalah Muslim dan pastinya memiliki tradisi-tradisi dalam mengisi bulan Ramadan ini. Salah satunya adalah dengan bertemu dan berkumpul sanak keluarga, teman, bahkan orang-orang yang terdekat. Dan tentunya dengan kondisi yang seperti ini, tradisi tersebut tidak mungkin kita lakukan. Sebenarnya ujian apa yang sedang kita hadapi, Ustadz? Sekali lagi kembalikan kepada bagaimana protokol kesehatan itu dibangun. Apakah kemudian dilarang untuk untuk sholat Idul Fitri umpamanya? Kemarin MUI dengan jelas sudah menyampaikan bahwa kalau di daerah yang saat ini ditempati oleh kita itu adalah zona hijau. Zona hijau dalam arti memang bisa disebutkan zero positif COVID-19, ya silakan, ya. Tidak apa-apa untuk kemudian dilaksanakan, tapi protokol kesehatan harus diperhatikan. Nah, bagaimana kemudian saat ini yang diminta oleh Allah terhadap diri kita, silaturahim yang kita jalankan itu adalah silaturahim yang kita juga memperhatikan yang wilayah-wilayah etis, ya, wilayah-wilayah etis dalam kita membangun silaturahmi. Baik, saya rasa begitu. Nah, ada lagi yang lain. Iya, baik Ustadz. Nah, dengan adanya pandemi COVID-19, warga dihimbau untuk bekerja, beribadah, serta belajar di rumah saja. Nah, semua melakukan karantina wilayah lockdown. Semua berada di dalam rumah, tidak bergerak. Tentu saja umat muslim tidak dapat melakukan ibadah Ramadan di luar rumah, seperti halnya melakukan sholat tarawih. Lalu bagaimana cara kita agar tetap khusyuk dalam menjalankan ibadah Ramadan walaupun di rumah saja, Ustadz? Tapi kita tahan dulu jawaban Ustadz. Oke pemirsa, jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi setelah jeda iklan berikut ini. Tetap di Pesan Ramadan. مرحب مرحب يا هلال أهلا أهلا كيف الحال قد غبت وإليك اشتقنا وانتهى بعدك صار وصال نعطي صبرا نأخذ أجرا والله يرانا ويسمعنا نغفر زلا نوصل أهلا لأن رمضان يجمعنا. Masih di Pesan Ramadan bersama Ustadz Mas Udi. Jadi bagaimana Ustadz agar kita tetap khusyuk menjalankan ibadah Ramadan walaupun di rumah saja? Ya, baik, terima kasih. Jadi begini, saat ini minat terbesar masyarakat itu untuk mengais rezeki, ya, sebagai lumbung dari ekonomi mereka itu adalah perkotaan. Semua orang di desa itu sekarang berbondong-bondong menuju ke kota. Karena kenapa? Mereka menganggap bahwa kota itu adalah sumber dari ekonomi terbesar. Yang dari sana mereka bisa mengkreasikan diri untuk mendapatkan yang di sana mereka akan kemudian mendapatkan banyak
keuntungan. Nah, COVID-19 ini menyadarkan kita, kalian yang dari desa, kalian yang memang di situ punya lahan untuk kalian garap, garap itu dengan sebaik-baiknya. Tanami tempat kalian, tanami tanah kalian dengan padi, tanami dengan polowijo, kan nggak begitu? Loh, orang-orang kita dulu, mbah-mbah kita itu, apa kekurangan makan? Enggak. Jadi kita saat ini sedang disadarkan kepada back to nature gitu. Kembalilah kalian kepada alam. Kembalilah kalian kepada alam. Mari garap alam ini sebaik-baiknya. Jangan dieksploitasi. Alam dieksploitasi, hancur dunia ini. Imunitas terkuat untuk menjamin kita dari ancaman COVID-19 itu apa? Desa. Sadar tidak sadar sekarang, orang-orang yang di kota itu ketakutan mereka. Kemana mereka harus kemudian lari? Ke desa. Tentu antara satu dengan yang lain sekarang harus supporting, harus saling mendukung. Pak Tani mendukung terhadap pemerintah. Pemerintah juga tidak boleh untuk kemudian menutup mata. Pemerintah juga harus mampu untuk melihat rakyatnya saat ini. Mereka dipilih oleh rakyat untuk duduk, bukan kemudian rakyat itu dieksploitasi, yang dijadikan momentum tahunan, 5 tahunan sekali, mereka kasih uang rakyat agar nyoblos, setelah kemudian dicoblos, mereka lupa. Kan nggak begitu. Jadi pemerintah biar juga sadar ya, bersama-sama. Ya. Yang dosen pun juga biar kemudian sama-sama paham bagaimana mampu mencerdaskan anak generasi bangsa ini menjadi anak-anak yang tidak kemudian hanya berpikir tentang yang namanya pekerjaan itu menjadi pegawai negeri saja. Kalau kemudian Ramadan dianggap bahwa Ramadan ini kacau gitu. Kata siapa Ramadan ini kacau? Yang kacau itu kalau kemudian tidak berpuasa, kan nggak begitu. Tidak kacau pun juga kadang kita tidak kok melihat banyak orang tidak berpuasa. Jadi kayak begitu. Nah, ini yang perlu kita pahamkan bersama-sama tentang kondisi ini. Ya. Oke, begitu ya. Semoga bersabar